di tengah kampung tua yang terancam pembangunan, seorang ayah, anak, dan paman hidup pas-pasan dari mengamen. Saat investor datang membeli tanah mereka dengan janji kompensasi besar, keluarga itu menolak karena rumah itu satu-satunya warisan dan identitas mereka. Pengkhianatan satu orang memecah mereka, hingga akhirnya mereka diusir tanpa keadilan. Apakah rakyat kecil benar-benar punya hak untuk memilih tanahnya sendiri? Mari kita sambut penampilan yang berjudul Simfoni Senja karya Lentera Art. Selamat menyaksikan. Begitulah keseharian pengamen Jepang Wetan, selalu menyanyi dan menyanyi. Sehari-hari menyanyi. Ya, seperti biasa, setelah mengamen, hitung hasilnya ya. Lumayan lah hari ini bisa dapat. Berapa? Sebentar, sabar dulu. Lamaan. 10, 20, 30, 80.000. 80.000. Ya, lumayan lah. Kita bisa buat beli. Kasih bungkus. Terlalu sederhana. Ayo sino ya Mas. Terlalu mahal bu. Gorengan deh. Terlalu berminyak. Pak, es cekek. Terlalu dingin. Baju baru Pak. Terlalu cepat kerja kita lebaran. Lebaran. Sahabi dong. Yang realistis. Hukum. Will. Kita ini pengamen, bukan penjahat. Pejabat maksudku. Pejabat. Sudahlah, beli nasi bungkus saja.
Masmur memang seperti itu. Susah-susah mikir, beli nasi bungkus. Untung tua, kalau muda sentil bijinya. Apa kau bilang? Tidak ada Masmur. Tidak ada. Biji. Biji bunga matahari. Wah. Jadi gimana sekolahnya? Aman Pak. Penonton. Capek, ngamen. Enaknya ngerokok nggak sih? Jangan. Rokok sehat. Itu sehat tidak sehat. Coba. Bisa. Mana coba. Kalian mau? Sini maju ke panggung. Sudah. Biarkan aku saja yang merokok. Kan, preman lihat ini, tato. Tulisannya tato. Oke. Stop. Gak kerasa ya Mas Mul, udah lama di rumah ini kita? Sudah lama ya, berpuluh-puluh tahun lah. Kalau di teras gini, aku jadi sedih. Sedih kenapa, Pung? Iya Mas, kenapa? Sedih, aku sedih. Kenapa Mas? Kamu keinget ibu ya? Bukan ibu, Keinget bapak? bukan bapak. Hutang dia belum lunas. Aduh, bukan. Kaki. Sudah, kamu ini. Ya, sering mulak terus. Ada Pak. Lihat ini, pincang. Balik. Jadi gini, Ada apa? aku ketika melihat lukisan di dinding rumah kita, Mas, Iya itu. membuatku teringat akan sesuatu yang dulu diceritakan oleh nenek. Jadi begini penonton, tolong didengarkan dengan sesama. Tapi apa? ada yang kurang Mas. Aduh. Mending kamu menyanyikan sebuah lagu sedih untukku. Sudah saya duga seperti itu. 1, 2, 3. Jadi begini. Dulu ketika umurku 6 tahun, nenek pernah berkata kepadaku, "Le, kamu dan masmu saling jaga ya." Ketika itu aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dikatakan oleh nenek? Dia melanjutkan bercerita tentang ibu, yang dimana ibu harus bekerja siang dan malam di tempat dimana dia dipajang seperti barang dagangan. Dia harus tersenyum terhadap orang asing, senyum yang bukan bahagia tapi luka. Ketika itu penonton, aku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diceritakan oleh nenek? Ketika aku beranjak dewasa, umurku sekarang, aku mengetahui sesuatu. Hal itu ternyata sesuatu yang sering dikunjungi oleh Mas Mul. Tidak seperti itu. Bukan. Saya tidak mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Saya bisa jelaskan. Terlihat ini tank topping. Bung, apa? Bukan. Nanti tidak. Nanti kuceritakan dulu. Sudah. Nanti kuceritakan. Tidak. Ya. Nah, walaupun bagaimanapun juga kita tidak boleh menghina ibu kita, Bung. Memang Ibu kita itu walaupun kerjanya kotor, tetaplah dia menafkahi kita. Jadi kita harus menghargainya. Don't do not perbaiki saja. don't just book by cover. Ya, itu maksud saya. Anakmu pintar. Anak saya lah. Das tua.
aku jadi ingat sesuatu Mas tentang teman. Begini dan biar aku ceritakan ikut aku ke depan. Biar penonton dengar, Mas Mul tidak usah. Jadi dan dulu bapakmu punya teman namanya Mas Agus dari desa sebelah. Dia juga pengamen. Mas Agus yang Berak begini, kadang juga jatuh. Tainya kemana-mana. Dia dan bapakmu dulu teman dekat. Hampir pacaran katanya. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Mana mungkin saya pacaran dengan laki-laki? Tidak mungkin kan dan jadi Mas Agus kan rajin belajar. Dulu dia juara kelas. pinter dong berarti. Pintar memang. Tapi sekarang dia jadi pengamen kayak kita, aku dan bapakmu. Pintar, tapi jadi pengamen. Ngapain? Itu dia pintar, sisa-sisa sekolah, jadi juara kelas tapi jadi pengamen. Mending kayak aku dan bapakmu. Tidak usah susah-susah berpikir, tidak usah susah-susah belajar. Capek, tinggal istirahat. Tidak usah sekolah-sekolah dan iya. Refu, kemarin kan? Kamu jangan masuk anakku untuk tidak sekolah ya. Aku tuh bekerja dari pagi sampai sore supaya Linda bisa sekolah. Masuk. Apa? Lihat di sana. Kirana? Tidak. Memang. Karena mereka yang jauh di sana duduk di Senayan tidak pernah mendengar suara kita dan mereka tidak perlu ijazah untuk duduk di sana, Mas Mul. Lantas perlu apa, Bu? Aduh, yang kita semua tahu orang dalam dan uang, betul tidak penonton? Penonton saja setuju, Mas Mul. Dan juga 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh wakil presiden kita. Siapa itu namanya? Aku lupa. Tapi kita berdua masih saja mengamen. Ya, sudah. Begini nih. Tetapi pendidikan juga penting. Mutlak. Andaikan saja negeri Indonesia ini seperti negeri tetangga, Vietnam, Malaysia, Australia, Singapura, pendidikannya gratis. Gratis, bukan tes. Jadi, Mas Mul seharusnya juga tahu di Indonesia juga ada yang gratis. Apa? Pertama, toilet gratis. Kedua, parkir gratis. Dan ketiga, makan bergizi gratis. Itu hanya isu. Di sini ada Satgas NBG dan mana? Yang saja. Kamu. Ya, tapi begini. Bagaimana? Saya jadi terheran-heran ya. Negeri Indonesia ini sangat kaya sekali. Entah karena sumber dayanya, kekayaannya, ataupun lainnya. Tetapi hanya dikuasai sebagian saja, termasuk pendidikan. Tidak semuanya bisa merasakannya secara merata. Ya. Lantas, sebenarnya Indonesia ini punya siapa? Punya siapa? Mari kita pikir sejenak. Indonesia punya siapa? Indonesia punya siapa? Indonesia punya siapa? Kita lahir di tanah suci, tempat segala bentuk
jawab kalau soal itu. Mending kita minum, Mas Mul. Iya, ya. Yang pasti setelah ngamen selalu haus bawaannya. Jadi seperti biasa dan Bapak kopi hitam tanpa gula 1. Kopi hitam apa gula? 1 ya, Bang? Iya. Oke. Mas Eko? Aku kopi susu dan Kopi susu. susu. Oke. Kopi hitam, kopi susu. Ya, Bikin dulu ya. oke. Oke. Ya, dan sama tahu wali ya, tahu wali yang ke kanan. Nah, Kalau ke kiri, takut dikira komunis. oh, udah bikin dulu ya saya. Rumahnya di sini dah. Oh, iya. Gini loh, masih kecil, nggak punya otak. Mas Nur. Aduh, apa aku? Sini, Kenapa? lihat Oh, itu iya. cantik bukan? Iya. Gimana? Pakai baju pink, berkumis. Goblok aja tidak. Oh, bukan. Tidak. Kiri kanan cantik, cantik. Kiri kanan cantik, cantik. Kiri kanan cantik, cantik. Pakmu sudah pulang. Abis ngamen ya? Iya. Lagi gak punya duit ya? Iya. Lagi K3 ya? Betul. Kantong. Kerong tang. Ih, kentang. Kentang saja mereka. Iya, saya habis ngamen Bu Angelia. Ada apa? Apa? Ngomong-ngomong sesuatu ada yang gini mas. Kamu punya teman gini, kau nggak dikenalin ke adikmu ini mas Mul. Mulai. Ya, jadi mereka itu ada. Sepertinya lebih jantan jika aku berkenalan sendiri kan? Iya kan? Iya. Tunggu mas. Baiklah. Penonton, kenalin, aku Bahlil, menteri dari. Serius. Serius mas Mul. Aku bukan Bahlil, tapi Spiderman. Jadi penonton, namaku Aiko, pengamen dari Kebawetan yang berkarisma dan tampan. Woi, kok cinta. Sini saja kamu. Mereka takut mas. Iyalah. Kenalkan. Aku Angelia. Cecilia. Carmelia. Kami bertiga trio lak. Jadi bagaimana Pakmu? Bagaimana apanya Bu Angelia? Itu loh Pakmu, soal penawaran harga kemarin. Itu sudah harga yang paling oke loh Pakmu. Mana ada investor yang menawarkan dengan harga segitu? Gak ada Pakmu. Ya, begini Bu Angelia sebentar. Bu Angelia, kan saya sudah bilang penawaran yang Bu Angelia berikan tidak sepadan dengan kenangan yang ada di rumah kami. Dan kami rasa kami masih punya hak untuk tetap mempertahankan tinggal di rumah ini. Ya, jadi mohon maaf, kami menolak. Pulang aja yuk. Buat mereka juga nggak mau jual. Pulang. Sisilia tahan. Pulang Sisilia. Jauh-jauh ke sini harus pulang dulu ke sekolah.
masih bisa menghidupi diri dari mengamen. Ya, saya rasa kami masih cukup. Dan ya, kami tetap mempertahankan untuk tetap tinggal di rumah ini. Coba Bapak pikirkan sekali lagi deh. Pak Mul begini, tetapi karena dia semuanya sudah menjual rumahnya ke kami, tidak hanya mempertahankan kendaraan Bapak sendiri. Ibu Sisilia. Hai. Ibu Sisilia, orang-orang di sekitar sini memang seperti itu. Mereka lebih mengutamakan uang daripada kenangan. Iya bukan? Kenangan apa? Loh. Tidak bisa membeli mobil, tidak bisa buat jalan-jalan, makan pun susah sama dia. Iya benar. Tapi mungkin bagi Ibu Sisilia apa Dan? Susunya basi, yang ini habis. Pakai yang kanan lah Dan. Saya dapat dulu. Aduh, peres-peres. Jangan itu habis. Duh, gimana ya? Oh, aku tahu Dan. Gimana kalau pakai Masuk. Susuku ada. Alah, sudahlah dan pakaian ada saja. Alah iya Dan. Utang juga tidak apa-apa. Begini Ibu Sisilia. Saya. Begini. Ibu Sisilia tidak pernah bukan tidur bersama keluarga di ruang tamu. Makanya Ibu Sisilia lebih mengutamakan uang daripada kenangan. Apa maksudmu? Saya tidak bahagia dengan uang. Memang begitu bukan kenyataannya. Jangan kurang ajar, kamu jangan sok tahu kamu sama dia. Apa? Aku tampan. Memang. Apa yang bilang kamu tamat? Coba Kamu kamu. yang- Kamu tidak sudah tahu pendidikan. Kamu itu yang jijik banget. Aku malah lihat kamu itu saja. Coba, yang coba. Emang, Apa? asal kamu tahu. Apa? Biarpun kami harus menangis. Kami menangis di Italia. Tapi sendirian bukan? Kamu tahu saya pakai baju Memang. Apa ini Bu Angel? Kok ramai-ramai? Baru aja saya mau santai-santai. Aduh, itu loh Bu Lurah. Warga Bu Lurah yang satu itu. Susah banget diajak kompromi. Seperti biasa lah. Sebenarnya ini sudah dibaca kerja Sudah tahu isi hati saya. Pak Mul sebagai lurah Gebang Wetan yang mantul prihatin dengan keluarga Pak Mul. Harapan saya semua warga di Gebang Wetan ini bisa hidup makmur, sejahtera dan bahagia. Ini sedikit tempur. Sudahlah, saya tidak menyangka kata-kata manis seperti itu keluar dari mulut Ibu Lurah setelah Ibu Lurah menerima amplop dari tiga wanita itu. Saya harap Ibu Lurah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya, yaitu memakmurkan masyarakatnya. Itu maksud saya, memakmurkan. Begini loh Pak, saya tahu rumah ini penuh dengan kenangan batin. Tapi apa Bapak tidak bosan hidup sebagai orang miskin? 2M itu banyak, Cin. Iya kalau Bapak anggota DPR, sehari dapat 3 juta. Lah Bapak ini cuma pengamen emper, paling sehari cuma bisa buat beli nasi bungkus aja.
mendapatkan uang 2M bisa juga dengan menjual hutan atau mendapatkan Ibu Karmelia selanjutnya. Sudah pendapatan itu belum magnus, masih aja modus. Lagi mana mungkin bukan Melia mau? Mau? Enggak, Mau? enggak, Mau? enggak, mau. Sudah bilang Karmelia sini. Karmelia cintaku. Bukan uang 2M yang kuinginkan Karmelia, tapi ceritamu yang kudambakan. Fokus, kita di sini untuk closing deal, bukan closing date pernikahan. Fokus, Maaf, kamu sedikit tadi. Rasanya kalian ini perlu diberitahu soal peraturan resmi di kita ini. Sebentar, saya ambil. Kocok pizza. Sepertinya ini kacang donat. Ya, intinya, menurut Undang-Undang Nomor 199 tentang pemanfaatan lahan demi Alah, demi apa, Bu? Demi kaos kakiku yang bolong itu, ha? Tidak. Alah, Bu, sudahlah, hentikan semua omong kosong itu. Mas Bung, ini kopinya udah jauh. Nah, ini dia. Bener. Sini, Nak. Bapakku ini loh, keras kepala sekali. Dia nggak mau mengambil uang 2 miliar yang sudah dijanjikan untuk menjual rumah ini. Biar aku yang memberitahu ya. Hei, William. Ya Mas Bung. Kamu setuju bukan jika kita tetap mempertahankan rumah ini? Bagaimana? Tegas, Mas. Aku setuju sih Mas Bung. Tapi Tapi apa, nak? Huh? tapi aku lapar, Pak. Mas Bung. Aku juga ingin lebih dari sekedar nasi bungkus. Nasi bungkus. Kenapa kamu bisa makan nasi kebuli di Dubai aja? Begini nak, Bu Angelia ini punya penawaran spesial buat kamu. Bagaimana? Kalau kamu saja yang menandatangani surat ini. Tidak, nak. Nak, tidak, nak. Wildan, Nak, Ibu kasih uang saku terlebih dahulu. Ini kamu bisa dapat uang saku ini kalau kamu tanda tangan surat pelepasan tanah itu. Sudah dapat uang saku, dapat uang 2M lagi buat kamu, bapakmu dan ibu. Kurang enak apa coba? Bu Lurah yang terhormat, saya mohon maaf sekali, Bu. Saya mohon maaf, bantulah kami, Bu. Kami masih ingin tetap tinggal di rumah ini. Bantulah kami sebagaimana pemimpin membantu masyarakatnya. Kami mohon, Bu. Aduh, dasar miskin. Tunggu penonton. Mungkin penonton bertanya-tanya kenapa adegan ini berhenti, bukan? Jadi, izinkan aku, Aipung, mengiringi perdebatan ini dengan sebuah musik. Tunggu sebentar. Tunggu. Sabar, Bul.
Kau yang tikus! Kau menerima uang suap dari mereka, bukan? Kurang ajar. Setelah ini saya panggilkan aparat untuk segera mengosongkan rumah ini. Lagi pula, saya sudah punya surat pelepasan tanahnya. Pak Mul. Sepertinya Pak Mul harus belajar lagi apa itu arti uang yang sesungguhnya. Andai saja Pak Mul mau menuruti apa kata kami dari awal, Pak Mul tidak akan sesengsara ini. Carmelia, cepat panggil para reporter itu. Siapkan naskah terbaiknya. Pak, aku minta maaf, Pak. Aku gak tahu kalau jadinya seperti ini, Pak. Tidak apa-apa. Bapak juga salah. Belum bisa menghidupi kalian dengan layak. Andaikan saja Bapak mengurangi uang, tidak akan terjadi seperti ini. Kita masih tetap tinggal di rumah ini. Suasana di sore hari di rumahku sendiri, ku nikmati secangkir kopi diiringi simfoni. Banyak kisah yang tak bisa kuungkapkan, tetapi kaulah kan terus berjalan. Dan ada tawa di balik luka yang tak mampu ku goreskan. Kau adalah anugerah dalam hidupku dan harapan impianku. Pemirsa, kabar terbaru proyek Lara dan Novi Bapeten. Rumah yang sebelumnya menolak pembebasan lahan ternyata dinyatakan berdiri di atas tanah ilegal. Hah? Penghuninya tidak memiliki
sudah lighting. Kau sudah